mulanya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta yang memimpin doa pada pagi ini, Alvino, silakan memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik anak-anak, nah sebelum kita lanjutkan lagi kembali pembelajaran kita, nah selanjutnya Ibu mau nanyakan siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya, ya. Nah sebelum melanjutkan pembelajaran juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan ketiga. Anak-anak mengikutinya ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, nah tadi sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu mau tanya ini, ada beberapa tokoh pahlawan yang ada di Nusantara. Nah ini siapa ini? Ada yang tahu? Gambar siapa? Gambar siapa nih? Karno. Hatta, ya betul. Nah yang ini gambar siapa nih? Raden Dewi Sartika. Ya betul. Dan yang ini? Siapa yang tahu? Oke, yang ini gambar siapa nih? Ya, Muhammad Hatta Pintar. Oke. Baik, nah ini adalah beberapa tokoh-tokoh perjuangan di negara kita atau di Nusantara. Nah, mereka adalah orang-orang yang berjasa ya. Nah, baik anak-anak, nah sebelum ini Ibu akan membacakan beberapa tujuan pencapaian kita pada pembelajaran hari ini. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa tujuan yang harus anak-anak capai. Nah, nanti setelah anak-anak membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, nah nanti anak-anak dapat menggaris sebuah informasi dari bacaan yang anak-anak baca. Ya, kemudian sesudah itu anak-anak juga bisa mengetahui atau dengan menggunakan bahasa dan pikiran anak-anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya juga setelah mengamati gambar, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi ya atau mencari tahu ya. Nah, beberapa peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam ya, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat ya. Kemudian yang selanjutnya juga setelah membaca teks, nanti anak-anak bisa mengomunikasikan atau menyampaikan ya salah satu tempat atau dengan menggunakan tabel ya, peninggalan kerajaan menggunakan tabel di masa Islam ya, di masa kerajaan Islam. Nah, kemudian yang terakhir, nah nih setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, nanti anak-anak mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya atau pantulan cahaya ya. Oke, nah menggunakan atau berhubungan dengan penglihatan anak-anak dengan benar ya. Nah ini adalah beberapa tujuan dari pencapaian yang harus anak-anak capai dari tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah baik anak-anak, selanjutnya, nah setelah ini ya coba perhatikan ke depan. Nah oke, ini ini siapa nih gambarnya, siapa ini? Siapa yang tahu? Bagus ya, Sultan Hasanuddin. Oke. Nah anak-anak, nah Sultan Hasanuddin ini berasal dari mana? Siapa yang tahu? Sulawesi Selatan. Iya betul, dari Sulawesi Selatan. Ya betul. Nah ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang coba dibacakan, sama-sama dibacakan. Ayo.
Oke. Boleh kamu diskusikan sama temannya, boleh didiskusikan. Diskusikan nggak apa-apa. Oh, belum dapat ya? Oh iya, boleh. Kamu sudah? Ini kerjakan. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, ya baik. Sudah, Pak. Action. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah sekarang coba kalian amati lagi. Oke. Nah, nih. Oke, sekarang ada pertanyaan tidak sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada. Oh iya baik, tidak ada pertanyaan. Sekarang saya bertanya. Sambil kamu mengamati gambar. Nah, Ibu mau tanya nih. Biasanya Sultan Hasanuddin ini dijuluki siapa sih? Ayo, siapa yang tahu? Dijuluki? Oke, anak-anak. Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak. Hari ini yang bertanya. Pada saat masa kerajaan Raja Sultan Hasanuddin, siapa yang berusaha merebut atau menguasai Sulawesi atau Makassar? Belanda. Apa tujuannya? Tujuan Belanda menguasai Sulawesi. Apa tujuannya? Berusaha menguasai pemasaran termasuk wilayah di Sulawesi kerajaan Pulau Sumbawa. Iya, betul. Nah, Belanda ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Sulawesi. Selama ini Sulawesi terkenal dengan kekayaan rempah-rempah, ya. Tuh. Jadi berusaha Belanda ini ingin menguasai di situ untuk menjadikan perdagangan itu milik Belanda. Makanya Belanda berusaha menguasai atau memperebut kekuasaan wilayah tersebut. Gitu ya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Ya, siapa yang mau bertanya di sini? Oke, apa pertanyaannya? Apa salah satu contoh rempah-rempah dari Sulawesi? Oh iya. Ada yang tahu? Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Tidak tahu. Wah, Sulawesi itu terkenal dengan kekayaan alam, terkenal dengan perdagangan rempah-rempah yang besar ya di Nusantara, sehingga Belanda itu berusaha merebut perdagangan rempah di situ. Salah satu contoh kekayaan rempah yang ada di Sulawesi yakni lada. Selain itu apa siapa yang tahu lagi? Ada yang tahu nggak? Kamu? Apa? Cengkeh. Kemudian apa lagi? Semua itu adalah bahan-bahan untuk bumbu. Yang terakhir apa? Siapa yang tahu? Kemiri atau bahasa kita keminting. Nah, rempah-rempah itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Sulawesi atau kepulauan Sulawesi. Kemudian di situ yang ingin dikuasai Belanda untuk menjadikan sebuah perdagangan milik negara Belanda. Namun Raja Sultan Hasanuddin berusaha berjuang supaya Makassar atau Sulawesi tidak jatuh kepada siapa? Belanda. Betul. Nah, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Sulawesi, yaitu apa tadi? Siapa yang tahu? Rempah-rempah yang dimiliki Sulawesi apa ya? Siapa yang tahu? Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Sulawesi memiliki perdagangan rempah-rempah yang
tanya sekarang. Nah, salah satu contoh perdagangan yang terkenal di Sulawesi itu apa sih? Kita tahu. Oke, apa tadi? Nada. Ya, betul. Nah, jadi Sulawesi terkenal dengan perdagangan rempah-rempah seperti apa lagi? Iya, betul. Nah, itu adalah merupakan salah satu perdagangan yang terkenal di Sulawesi dan kekayaan yang dimiliki oleh Sulawesi. Oke, baik anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar, nah selanjutnya Ibu minta di kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan dikerjakan secara kelompok. Tadi kan sudah secara pribadi sudah kalian kerjakan. Sekarang secara kelompok. Nah, tadi individu sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan kerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan temannya ya. Ayo diskusikan. Diskusikan dengan temannya. Nah, diskusikan nggak apa-apa, diskusikan ayo. Kerjakan aja diskusi. Nah, ya, diskusi aja ya. 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 Saya diskusikan Andra, ada temannya. Jangan sendiri-sendiri, ayo diskusi. Namanya juga kelompok kan bisa diskusi. Ayo, diskusikan. Ayo. Nah, tadi apa? Ayo. Yuk, Atas. Dulu ya. Diskusikan dengan temannya. Diskusikan dengan temannya. Di bawah ya, diskusikan sama temannya. Sudah selesai belum dikerjakan? Sudah. Oke, baiklah sudah. Nah, setelah itu Ibu minta dari hasil pengamatan kalian, Ibu minta silakan satu kelompok mewakili teman-temannya untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya dengan temannya. Silakan maju ke depan, kelompoknya Andra. Bawa hasilnya. Sultan Hasanuddin berjuang. Sultan Hasanuddin berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Sultan Hasanuddin merupakan seorang pahlawan yang bersifat bijaksana dan pemberani. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil temuan atau hasil diskusi kelompok. Silakan tangan dulu Pak ya. Setelah mengamati gambar, kalian membaca konteksnya. Tadi sudah dibacakan hasil diskusinya, yaitu Sultan Hasanuddin merupakan tokoh pahlawan yang berjuang besar demi melawan Belanda untuk
contohnya permukaan jalan atau yang berbatuan ya. Nah, jadi kalau kita lihat cahaya memantul pada jalan raya yang berbatuan, rata tidak atau teratur tidak pantulannya? Tidak, menyebar, ya kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri pantulan cahayanya. Nah, sedangkan kalau cahaya yang mengenai benda yang datar, maka akan terlihat teratur pantulannya, ya kan? Nah, misalnya ketika cahaya kita kenai, misalnya ini contohnya ya. Nah, ketika cahaya kita kenai ke cermin datar, maka terlihat akan seperti apa ya? Nah, pantulan di mana? Ya, terbalik. Nah, tapi teratur ya, cahayanya teratur. Nah, kemudian, cahaya matahari itu memantul misalnya pada cermin datar, maka akan terlihat teratur ke arah yang terbalik di atas ya. Nah, seperti ini. Anggap saja ini cahaya matahari. Anggap saja ya, ini cahaya matahari. Ketika matahari datang dari arah timur misalnya, nah, dia pantulannya juga ke arah yang lain, misalnya tidak sama ya, gitu, itu contohnya. Nah, sekarang ibu minta kamu praktekkan dari kelompok ini, kelompoknya Karina, silakan maju ke depan, praktekkan pantulan cahayanya. Coba perhatikan dulu. Boleh ke depan. Yang lain nanti kita, tidak teratur, maka terlihat blur atau seperti apa kata bahasa kita itu agak kabur seperti itu ya. Nah, pernah nggak kamu perhatikan itu? Pernah, betul. Nah, cahaya yang mengenai benda yang tidak datar akan terlihat kabur atau blur. Itu yang mana? Nah, paham tidak? Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan percobaan, sudah dipresentasikan juga, pertanyaan sudah dijawab. Nah, sekarang ibu minta kalian mengerjakan evaluasi. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya. Ini sudah dibagikan di atas meja kalian. Silakan kerjakan evaluasi. Ya, boleh. Ya, silakan kerjakan evaluasinya. Ayo, kerjakan evaluasi yang sudah ibu berikan. Ya. Oke, sudah selesai belum evaluasinya? Selesai, boleh disimpan di atas mejanya. Nanti ibu yang ambil kembalikan di situ aja dulu ya. Oke, di sini nanti ibu ambil. Oke, baik anak-anak. Nah, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, ibu rasa materi kita kali ini ibu akhiri sampai di sini. Nah, ibu ingatkan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun.
kuat, betul. Nah, selain itu, tadi sudah kita ketahui bahwa Sultan Hasanuddin juga memimpin di wilayah Sulawesi. Ya, betul. Nah, itu. Kemudian yang kedua tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat memantul secara teratur. Dan yang kedua, sifat cahaya memantul secara tidak teratur. Nah, itu dari pelajaran kita. Oke, baik anak-anak. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di lain kali atau di lain waktu di hari esok. Nah, oke, silakan disimpan ke teman-temannya dan tidur. Nah, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Baik anak-anak, tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan ya. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, tadi sudah kita awali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa di sini? Siapa? Martin, silakan pimpin doanya. Siapa yang pimpin doanya? Silakan. Oh, Ipal pimpin doa, Pak. Ayo Pak, pimpin doa sebelum pulang Pak. Pimpin doa. Teman-teman, mari kita